Dari situlah akhirnya saya dapat lagu-lagu yang harus saya sampaikan ke mereka dan semoga bisa menjadi penyambungan yang baik dengan teman-teman dari pemain. Di casting tuh datang, wah lumayan ada 50-an orang gitu kan. Oke. Karena mepet waktunya tuh sebenarnya pengumumannya seminggu. Gitu. Tapi ada kalau bagusnya seminggu. Hebat dong. Bagusnya seminggu. Kalau jauh hari bisa bludak kayaknya. Tetapi, kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Itu adalah kutipan dari kitab Rut bab 1 ayat 16. Ini mengenai kitab Rut. Dan paroki SPA Sukasari akan mengadakan drama musikal mengenai kitab Rut. Dan pada kali ini, episode kali ini kami mengundang Romo Aris dan Pak Beni yang di belakang layar drama musikal ini. Ayo kita ngobrol sama Romo Aris. Selamat datang Romo Aris, selamat datang Pak Beni. Halo. Halo, Pak. Aduh, ini oke. Tadi kan drama musikal itu mengenai kitab Rut ya. Boleh cerita nggak mau tujuannya gimana mau? Tujuan kenapa muncul drama musik kali ini ya? Ya, memang ini adalah suatu ide yang sudah ada di tahun lalu. Ya tahun lalu, di awal tahun lah ya, bersama dengan Romo Dwi, saya ngobrol bersama dengan Diakon juga ya, ngobrol soal bagaimana membuat suatu acara yang menutup tahun yubileum sekaligus juga menutup tahun orang tua dan orang muda yang menjadi tema tahun ini dari Keuskupan Bogor itu kan. Lalu kita berpikir akhirnya kita bikin drama musikal aja. Oke. Lalu drama musikal seperti dari cerita kisah tentang apa nih yang cocok? Iya. Lalu kita lihat kitab suci ya. Iya. Kitab suci ya memang ada beberapa, tetapi yang menghubungkan antara orang muda dan orang tua, tetapi dalam penjarahan itu kisah yang mana? Maka dapatlah kisah Rut dan Naomi. Iya. Itu. Meskipun kisah itu tidak keseluruhan dari kitab Rut, tapi bagian dari perjalanan dan dinamika perasaan dari Rut dan Naomi yang berjalan menuju Bethlehem. Ya. Artinya kan itu suatu penjarahan kembali ke Bethlehem, ya kan? Kembali ke Bethlehem ditemani Naomi yang kembali ke Bethlehem ditemani oleh Rut yang adalah orang asing gitu. Oh, jadi Rut ini orang asing, Mbak? Orang asing bagi Bethlehem dibaca gitu ya. Yang merupakan menantu sebenarnya, menantu dari si Naomi. Itu kan si Naomi-nya kan suaminya meninggal, terus anak-anaknya meninggal, tinggal menantunya ini. Nah, si Rut ini memutuskan untuk menemani Naomi yang dianggap tua renta itu. Berarti dia memilih meninggalkan kenyamanannya di Moab untuk menemani Naomi menuju Bethlehem. Itu ada pengorbanan dan ada perjalanan penjarahan. Itu kan dengan segala macam godaan yang mungkin menarik dia untuk tidak mengikut menemani Naomi sampai ke Bethlehem. Tapi dia dalam kesetiaannya mengikuti Naomi ini sampai ke Bethlehem dan bertemu dengan Boas. Itu, dan dari Boas itu kan nanti kan ada anaknya Obed, dan itu kan nanti terus
Kalau di silsilah langsung muncul sampai ke Raja Daud ya. Raja Daud, ya kan akhirnya kan Tuhan Yesus ya, gitu. Ya. Dan itu penggambaran di mana perjalanan ke Bethlehem gitu kan. Dalam artian ini ya bagaimana paroki supaya umat juga ikut ambil bagian gitu ya. Wilayah-wilayah ini. Maka di drama musikal ini diikut sertakan juga kur-kur wilayah. Oh, ada pelibatan wilayah. Kur wilayah sebagai semua wilayah. Semua wilayah. Oh. Perwakilan dari umat, itu ibaratnya perwakilan dari umat untuk mengisi. Oh. Dan isinya juga kan bukan hanya orang muda doang di situ. Oh, oke. Ya kan? Di dalam tokohnya itu kan bukan hanya orang muda doang, tapi ada orang tuanya juga gitu dilibatkan gitu. Dan orang yang misalnya dalam ukuran dewasa ada juga gitu. Jadi semua dilibatkan di situ. Bahkan anak kecil juga ada gitu. Oh, kan. anak kecil juga ada. Jadi obetnya kan. Oh. Nanti juga bagian terakhir juga ya dilihat lagi aja. Jangan spoiler dulu saya. Nanti Ya, lihat dulu jangan sampai spoiler dulu gitu ya. Bahaya kalau spoiler nanti nggak ada yang mau datang lagi. Iya. Itulah. Jadi memang bagaimana ingin menutup tahun ini kan sebelum Advent ya. Ya. Dengan drama musikal gitu. Yang saya rasa orang muda dan memang orang tua yang ikut ambil bagian partisipasi dalam drama musikal ini dan juga kur-kur dari wilayah ya nanti mungkin akan sangat menarik gitu. Iya. Jarang kan maksudnya wilayah-wilayah jadi ikut. Betul. Itu yang kami gagas supaya terjadilah drama musikal ini. Memang buat teksnya itu agak lama ya. Agak lama memang. Romo Dwi nanya, gimana nih Romo? Jadi nggak gitu. Ya Romo, bentar saya lagi mikir dulu saya teksnya kan. Gitu. Akhirnya terbentuklah 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya, bikin tim sama Pak Beni. Mas apa Pak? Mas aja. Ya, Mas ya. Oh, Mas aja ya. Iya. Mas Beni, lalu dengan siapa namanya? Filipus ya, sama siapa? Nir, Mas Nir. Akhirnya dan Frater. Gitu. Ya saya nggak bekerja sendiri gitu kan. Teksnya mungkin saya buat, lalu kita bikin lagi nih kreativitas lagi. Apa yang perlu ditambahkan, lalu musiknya seperti apa. Ya yang paling banyak mengarahkan memang nanti sutradara membantu. Sutradara itu ya saya milihnya Mas Nir sama Filipus sama Frater bertiga. Oh, sutradara bertiga. Bertiga supaya mengarahkan membantu semua gitu ya. Oke. Meskipun directed-nya ya tetap saya kasih tahu juga gitu. Saya maunya seperti apa karena kan teks itu kan imajinasi saya gitu kan. Iya kan? Jadi harus kita coba untuk meskipun ada imajinasi mereka, mari kita berdiskusi bersama supaya lebih menarik lagi gitu. Iya. Intinya ya memang kita lihat coba bagaimana kreativitas di paroki ini seperti apa. Ternyata luar biasa itu maksud saya. Iya. Intinya kan dalam mau mengembangkan karya pastoral itu harus ada kreativitas ya. Iya. Dan untuk setiap tema yang ada dicanangkan oleh keuskupan, bagaimana kita menanggapinya. Lalu dengan tema dari misalnya kepausannya tahun jubileum, bagaimana kita menanggapinya. Lalu secara kreatif bagaimana pastornya, ya pastor paroki, pastor vikaris bersama dengan umat mengejawantahkan tema-tema tersebut ke dalam suatu reksa pastoral atau karya pastoral yang tepat gitu. Itu yang utamanya di situ. Akhirnya ya kita coba untuk drama musikal. Nah, tadi ada Pak Beni. Nah, Pak Beni ini apa nih? Di drama musikal apa? Bantu sutradara atau pengarah musik? Pengarah musik. Hanya pengarah musik. Pengarah musik. Ya, namanya drama musikal pasti ada butuh musiknya. Oke. Nah, saya ditugaskan Romo dan panitia yang lain untuk memilih lagu-lagu apa aja yang akan kita pakai di sana. Oh. Jadi Romo membuat naskahnya, teman-teman sutradara yang lain juga mengarahkan. Di situ saya coba mengisi lagu-lagu apa sih yang cocok untuk lebih memperdalam lagi isi dari naskah yang Romo bikin. Oh. Supaya umat atau penonton nanti yang melihat bisa lebih mendapatkan emosi dan juga apa sih cerita ini. Itu aja sih yang kita banyak ngobrol-ngobrol juga sama sutradara, dan Romo juga bantu juga karena yang kita pikirkan itu
Romo meminta 8 wilayah untuk membantu. Jadi harus ada 8 lagu 8 lagu? khusus untuk mereka. Dan itu cukup tantangan yang cukup lumayan. Nah, iya, soalnya kan berat ya. ada 8 kur apa? Bagaimana ini? Kan mungkin ada karakteristik masing-masing wilayah, suara wilayah mungkin beda-beda kali, enggak? Nah, betul. Itu PR dari Romo yang paling berat sampai saat ini. Jadi ketika Romo meminta Benny 8 kur harus 8 wilayah harus membantu kurnya ya. Oke Romo, itu saya nanya dalam jangka waktu 2 minggu itu 3 kali ke Romo. Romo ini benar mau 8-8-nya. Iya. Terus saya nanya lagi loh Filipus, bener nggak? Benar. Akhirnya final saya tanya ke Romo, Romo, ini terakhir saya nanya, bener nggak Romo? Untuk 8 kur wilayah itu wajib untuk ikut? Wajib. Oke Romo, terima kasih. Dari situ mulai masa-masa pusing terjadi ya. Karena jujur untuk kitab Rut ini mungkin pertama kali mendengar dan pertama kali membaca mungkin pada saat Romo membuat dan mengumpulkan kita. Iya. Rut dan Naomi. Pernah dengar tapi ceritanya apa sih? Betul. Disitulah baru kita tahu, oh ceritanya begini dengan dipersingkat ya dan kata-kata dari Agus tadi yang di awal, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Itu kata-kata yang langsung lagunya seperti ini ya. Tapi nggak selesai di situ ternyata. Ketika dapat naskah dari Romo, karena kita banyak Romo ya, naskahnya itu 3 kali perubahan. Karena yang Romo tadi sampaikan, saudara yang lain mempunyai kreativitas yang lain juga. Akhirnya kita membuat dan lagu sudah dipilih, ternyata kok kayaknya nggak cocok gitu. Sampai pada saat latihan kedua, saya baru bisa datang. Latihan pertama kebetulan saya nggak bisa datang, latihan kedua saya datang, itu saya belum tahu lagunya apa aja. 8 lagu untuk kurs saya belum tahu lagunya apa aja. Jadi latihan pertama itu kan memang latihan untuk pembacaan naskah, bergerak sedikit gitu ya. Akhirnya saya datang dan saya duduk aja di sana. Puji Tuhan dapat berkat juga ya. Dari hari itu saya bisa nyusun 8 lagu dalam jangka waktu 1 minggu. Waduh. Akhirnya di minggu setelahnya saya sudah bisa sampaikan, Romo, lagunya udah ada. Saya rapat sama Romo, disetujui. Nah itu baru tahap pertamanya. Ternyata tahap keduanya itu saya harus menyampaikan ke wilayah. Seperti yang Bapak bilang, setiap wilayah punya plus dan minusnya masing-masing. Tapi saya yakin wilayah di Sukasari ini adalah orang-orang yang hebat. Akhirnya saya memilih dan memilah. Saya berikan lagu. Ada satu lagu yang memang dikembalikan ke saya karena terlalu kompleks lagunya. Oke, nggak ada masalah. Tapi saya ternyata punya lagu tambahan untuk menggantikan lagu tersebut. Puji Tuhan sampai hari ini mereka sudah mulai latihan sendiri dan akan dikumpulkan pada gladi resik bersama-sama. Semoga lancar dan bisa sesuai apa yang Romo inginkan juga. Dan juga mudah-mudahan apa yang kami pilih lagu-lagunya dapat berkenan juga di hati para penonton dan juga dapat membawa penonton juga lebih mengikuti kisahnya. Karena spoiler dikit aja Romo ya, maksudnya spoiler untuk diri pribadi saya, ketika kenapa saya bisa nemuin lagu itu, saya hanya mendengar ternyata latihan keduanya itu luar biasa sekali. Di situ saya sampai berkaca-kaca hanya mendengarkan suara loh. Saya tidak melihat mereka bergerak. Tetapi dari latihan kedua dan hanya membaca, saya udah bisa dapat, orang-orang Sukasari ini luar biasa. 2 hari, baru megang teks 2 hari aja, mereka sudah bisa tahu apa yang mereka akan tampilkan. Jadi dari situlah akhirnya saya dapat lagu-lagu yang harus saya sampaikan ke mereka. Dan semoga bisa menjadi penyambungan yang baik dengan teman-teman dari pemain. Iya. Setiap wilayah ada berapa orang, Mas Benny? Kita tidak menentukan. Tidak menentukan. Berapa penyanyinya. Yang penting mereka mewakili wilayah untuk bernyanyi bersama-sama dengan para pemain nanti. Satu wilayah kita kasih 1 lagu sih. Gitu. Nanti puncaknya memang mereka akan bernyanyi bersama-sama di penutupnya. Gitu. Oke, balik lagi ke Romo. Itu kan suka ada untuk pencarian bakat ya. Dari pemain-pemain gimana nih? Ya kita casting. Casting. Casting waktu itu kan diumumkan ya.
bulan sekarang bulan apa sih? Sekarang Oktober. Oktober, September akhir. Agustus akhir ya? September akhir ya? September Agustus awal apa? September awal. Agustus akhir ya? Agustus awal, September awal. September awal diumumkan. Oke. Mencari apa namanya pemainnya. Oke. Jadi casting tuh datang, wah lumayan ada 50-an orang gitu kan. Oke. Karena mepet waktunya tuh sebenarnya pengumumannya seminggu. Gitu. Tapi ada kalau bagusnya seminggu. Hebat tuh. Bagusnya seminggu. Kalau Januari bisa bludak kayaknya. Ya. Berarti bagusnya seminggu kayaknya. Ya kalau seminggu aja dapat berapa orang ya? 50-an. 50-an orang. Apalagi kalau 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Saya bisa keteteran kan itu kan saya juga hadir juga di situ sebentar gitu kan. Karena saya minta sutradara. Mereka udah saya arahkan ke operator Filipus sama siapa namanya? Si Nir. Ya. Itu kriterianya ini. Ya. Si Naomi-nya ini. Si Ruth-nya ini udah saya kasih tahu. Tinggal kalian coba lihat lagi gitu. Nanti kan di videoin kan, kasih lihat lagi saya, oh cocoknya mana, dirapatin lagi gitu kan. Nah akhirnya kepilihlah pemain-pemain yang sekarang itu. Dan memang ibaratnya ya ini proyek yang jarang sekali terjadi gitu kan di Sukasari ya, musikal. Lalu melibatkan kur yang biasanya dalam musikal itu ada tim kur sendiri sebenarnya. Betul. Cuman kan tujuan dari drama musikal ini bagaimana juga umat ikut ambil bagian gitu ya lewat perwakilan kur-kur ini gitu. Ambil bagian gitu supaya memang kelihatan kebersamaan iman yang dimunculkan di paroki Sukasari itu seperti apa juga akan terasa lah nanti itu dan juga membantu kita juga ya supaya tidak terlalu banyak latihan juga gitu kan karena sudah disediakan di kur-kur masing-masing itu. Dalam artian itu ya puji Tuhan ada personel-personel ya orang-orang yang luar biasa memang bakat-bakat mereka. Saya akui berbakat semua gitu dan bisa gitu dalam 2 hari kan hari pertama memang ada saya, hari kedua saya nggak ada. Hari pertama latihan itu ya saya bisa melihat semuanya gitu dan beberapa orang awalnya tuh mungkin pesimis gitu tapi pas udah mulai latihan jadi semangat semua. Jadi semangat. Jadi melihat, luar biasa. Maksudnya saya juga jadi merinding gitu kan. Terus tadinya jadi syukur, nggak jadi nggak apa-apa. Kata pas saya lihat, luar biasa gitu loh. Hebat bener, sumpah. Saya akui kreativitas mereka, bahkan krunya juga. Oh, gitu. Krunya juga? Krunya juga ya, ibaratnya pemikiran kreatifnya juga muncul gitu. Kan saya katakan bahwa memang kalau mau sesuatu yang luar biasa itu yang penting adalah kreativitas gitu. Iya. Kalau ada dana ngapain pusing, kita lihat nyewa vendor aja, gitu kan. Ngapain pusing-pusing gitu. Tapi kan ini kan soal kreativitas, lihat juga untuk pengembangan para anak-anak muda ini, bagaimana paroki kita memang kreatif gitu ya. Luar biasa pokoknya saya lihat itu. Bakat-bakat mereka juga luar biasa gitu. Yang sepuh juga? Yang sepuh juga. Bisa gitu loh. Usia berapa mau? Yang sepuh? Ada 60, 70? Waktu itu kan memang minta 65. Iya, masih 40-50 lah. 45-40-an gitu ya. Nanti yang 65 itu ternyata mereka kesulitan akhirnya. Gitu. Rencana memang tadinya mau diajak nanti pas di Gladi Resik itu sebagai pemeran pemeran pembantu lah, ibaratnya figuran. Kalau kata orang anak muda itu NPC-nya itu di situ ya untuk hadir ya jadi petaninya jadi apa nanti diminta dari kelompok lansia gitu. Itu karena kan mereka juga sulit ya kalau misalnya diajak latihan tiap minggu itu kasihan juga. Oh ya latihan berapa seminggu sekali apa? Seminggu 2 kali. Sabtu dan Minggu. Waduh. Karena kan mepet waktunya. Iya. Berapa lama? 2 jam? 3 jam? 2-3 jam. Waduh. Tapi semangat. Maksudnya semangat ya? Luar biasa semangat, bener ya. Semangat saya itu. Saya beberapa kali ngedampingin latihan. Semangat, luar biasa. Iya. Hebat mereka. Saya akui. Pas latihan juga, pas ada waktu nyanyi kemarin tuh, saya juga rada merinding. Pas nyanyi itu? Iya, spoiler aja lah ya. Untuk saya pribadi. Wah, luar biasa, merinding juga saya lihatnya. Pas bagian nyanyi solonya gitu kan. Iya. Apalagi nanti ketika disatukan dengan kur-kur.
gitu. Iya, iya. Kan ada bagian solo berkur gitu kan, jadi kayak megahnya gitu. Lalu di akhir nanti jangan spoiler dulu. Gitu. Ya, saksikan. Nonton dulu ya. Iya, iya, iya. Itu sih yang lebih utamanya gitu Pak. Ya gitu aja. Nah ini untuk sebenarnya balik lagi ke Mas Benny, lagu-lagunya gimana nih? Ada yang ritmenya gembira gitu, ada juga yang mungkin sedih, apa gimana nih? Ritmenya betul, ada yang memang kebetulan memang beberapa sutradara seperti udah punya pakai lagu ini kayak cocok nih. Akhirnya saya coba lihat lagi dan memang ini alur cerita ini kan dari awal sampai ke akhir itu berubah menjadi lebih baik. Ya. Gitu kan, berarti kami akhirnya membuat lagu itu berdasarkan step-step tersebut. Yang pertama memang kita atur bagaimana caranya lagu ini terdengar lebih syahdu, lebih sedih dan lebih santai. Tapi makin ke belakang kita akan menyanyikan lagu-lagu yang sudah lebih gembira, sudah lebih baik, sudah menunjukkan bahwa ada perubahan dari hidup para pemain ini ketika di akhirnya. Iya. Dan itu kita belum mulai bersama-sama menyanyi, belum mulai. Jadi pemain masih pemain dan anggota kurnya masih bernyanyi sendiri. Tapi dari bayangan ketika lagu itu akan dinyanyikan saja, sepertinya sudah mulai ada benang merahnya supaya yang tadi Romo bilang bahwa orang-orang ini orang-orang hebat. Ketika ditambah lagi sama orang hebat lainnya, sepertinya malah jadi luar biasa. Dan sebenarnya nggak sabar juga sih, pengen nunggu gladi resiknya ya. Supaya kita dapat ternyata ini di awal yang baik. Iya. Kalau nggak ada Romo mungkin saya juga nggak ada pengalaman di drama musikal kan. Saya cuma biasa di kur aja. Dan akhirnya memang lagu-lagu yang kita pilih memang lagu-lagu yang relevan, lagu-lagu yang easy listening aja. Yang tidak berat. Oh sorry Mas Benny memang dari kur itu. Betul, saya dari kur di Laudasion. Salah satu kur di Sukasari ini. Iya. Hobinya memang di musik. Memang di musik. Tahu-tahu dikasih tantangan sama Romo. Nah, bingung juga sih, tapi ya akhirnya Romo tetap memaksa harus jadi kan. Jadi kita harus memaksakan kita sendiri juga untuk jadi. Pokoknya pakai ilmu kudu ya. Betul. Yang seperti tadi ada kayak sutradara itu kan dikasih teks sama Romo, awalnya kan memang garis besar dan Romo menulis itu dengan cukup baik, dengan jelas. Tapi mungkin ada beberapa piece yang mereka, Romo kayaknya kalau dimasukin adegan ini bagus deh, Romo masukkan. Jadi yang tadinya misalnya cuma 3 lembar, Romo misalnya sekarang udah jadi bisa 10 lembar. Jadi banyak sekali yang tadi Romo bilang bahwa orang-orang hebat di Sukasari ini, dan yang para pemain kan harusnya pusing kan ketika kita di tengah jalan menambahkan, tapi mereka tuh enjoy banget. Dan akhirnya malah memberi masukan yang cukup baik juga gitu. Justru dari pemain juga? Pemain juga ada. Waduh. Jadi memang kita ya berbrainstorming bersama. Iya. Saya juga tidak mematok bahwa harus sesuai teks saya, enggak. Iya. Yang penting alurnya jelas. Teksnya kan udah saya bantu juga gitu kan. Terus kita juga harus bikin kayak lucunya seperti apa, ada sedihnya gimana ya. Itu kan ketika praktek ke drama musikal, memang kan harus ada improvisasi. Iya. Supaya bisa lebih menarik lagi. Nah itu kita brainstorming bersama gitu. Kadang juga saya masih masukan juga, kayaknya orang ini harusnya seperti ini gitu. Iya. Gitu. Jadi ya cukup baik lah. Iya. Masa latihan berapa lama mau sampai ini? 2-3 bulan? 2 bulan? Wih, 2 bulan? 2 bulan kurang ya kayaknya. 2 bulan kurang seminggu ya. Kurang seminggu. Wah, luar biasa. Tinggal 6 kali lagi. Tapi ya karena mereka berbakat, cepet Pak. Cepat ya? Karena mereka berbakat, mereka cepat dan luar biasa dah. Luar biasa itu 2 minggu loh. Waduh. Dalam artian ini ya umat Sukasari, ya saya kagum semua. Gitu ya. Anak-anak ini kagum, bahkan yang orang tua juga kagum gitu. Bahkan ada yang satu keluarga ya. Ya. Satu keluarga? Satu keluarga. Hah? Ada yang satu keluarga ikut. Suami istri, anak berapa? Anak ada, suami istri sama anak sih. Semuanya main. Iya, cuma main. Luar biasa. Luar Kagum saya biasa. emang. Gitu. Hebat. Itulah hebatnya umat Sukasari. Iya. Hebat. Tapi
komentar dari Romo Paroki bagaimana? Setelah melihat juga. Romo Paroki sih belum lihat, tapi dia udah saya kasih tahu. Dan Romo Dwi itu termasuk yang mendukung. Setiap kegiatan paroki, kalau Bapak sekalian perhatikan ya, kalau dimasukkan pasti mendukung. Iya, Romo Dwi itu. Iya. Mana coba, nggak ada kan yang langsung mekat gitu kan, pasti mendukung. Asalkan jelas arah tujuannya. Dan itu kan memang bukan karena ide saya doang, itu kan karena pembicaraan awal saya sama Romo Dwi gitu kan. Dan Romo Dwi kan juga dulu orang teater loh, jangan salah dulu. Waktu seminari Menengah dia orang teater. Orang teater. Saya juga teater gitu. Jadi ya kita nyambung-nyambung aja gitu. Drama musikal oke. Iya. Gitu. Yang penting arah tujuannya jelas. Iya. Jadi bukan hanya sekedar untuk senang-senang doang, enggak. Ada maksudnya gitu di situ. Kalau hanya senang-senang ya paling drama teatrikal biasa aja, Pak. Tapi kita memadukan supaya kalangan dari umat juga ikut gitu masuk ya lewat kur itu perwakilannya gitu. Iya. Termasuk juga dari pemain-pemainnya juga. Pemain juga gitu. Iya. Bukan orang-orang yang maksudnya kalau dilihat orang yang aktif atau bagaimana gitu yang terkenal, enggak. Orang yang biasa tapi berbakat gitu dan mau gitu untuk melakukan drama musikal ini. Itu yang hebatnya itu. Iya. Mungkin kalau misalkan lagi break kayak begitu, pernah ada cerita, pemainnya juga ada pengalaman iman juga kan? Mungkin juga ada juga kali ya? Bisa jadi ada. Ada yang tersentuh kayak begitu? Selama saya situ sih belum ada yang cerita. Tapi kalau mungkin ada yang pengalaman ya. Ketika satu adegan tertentu ada yang nangis juga. Nah, itu dia. Iya. Melihat itu nangis. Jadi kalau drama itu udah mulai masuk kan ketika kita latihan itu masuk rasa itu. Ada yang nangis gitu. Pembawaannya juga luar biasa ya para pemain ini yang membuat orang juga ikut merasakan cerita itu dan mengalami perjumpaan ibaratnya antara drama ini, imajinasi drama dan imajinasi akan pengalaman hidupnya ditemukan gitu. Itu yang penting kalau drama musikal, teater yang penting itu. Jadi pengalaman kita dan pengalaman drama itu bertemukan sehingga menyentuh jiwa ibaratnya gitu. Menyentuh hati dan ada yang nangis gitu ya. Semoga drama musikal ini juga menyentuh pengalaman umat juga. Iya. Rencananya mau di tempatnya mau di mana mau? Nah itu di Ruang Mikael. Ruang Mikael. Ruang Mikael di tanggal 22 itu. 22. Jam 7 malam. Rencananya 7 malam dulu ya. Semoga nanti kalau banyak yang mau nonton, ya bisa jadi dua tampilan. 2 tampilan. Kalau banyak, kita kan lihat dulu. Kalau sedang sih ya udah itu aja. Tapi itu rencana nantilah gitu. Penting tampilannya yang utama nanti di tanggal 22. Gitu. Begitu. Iya. Mantap ini. Kalau yang termuda, tadi yang tertua. Yang termuda obetnya anak kecil. Usia 5 tahun. TK. Luar biasa. TK. Dan itu bisa tuh latihan. Ya dilatih. Bisa. Diarahin, diajak gitu. Ya. Hebat ya. Nah, kembali lagi ke musik ini, penasaran juga ke musik ini. Kira-kira musik mungkin ada itu kan musik dari lain atau misalkan ada penciptaan ini, jangan Romo juga menciptakan lagu sendiri nih. Ada sebagian, ada yang memang kita masukkan dari teks yang sudah ada. Oh gitu. Romo menciptakan lagu. Ada. Tapi dengar aja nanti. Sekarang dong. Jangan, nanti aja. Satu lirik aja. Enggak, jangan. Nanti dimunculin kok di sebagian itu ya, di trailer gitu. Promosinya. Trailernya nanti ada di situ. Di situ aja. Oh, justru kita pengen denger ini Romo nyanyi. Jangan dulu, ntar aja, Pak. Nanti aja. Kalau udah dengar saya nyanyi, nanti. Ada berapa lagu, Mo? Untuk sementara ini kan kemarin dibuat 3 lagu lah. Oh, 3 lagu. Untuk yang Naomi-nya, untuk Ruth-nya, dan untuk bersamanya nanti. Oh. Kalau yang lainnya ya kita dalam waktu 2 bulan ya nyiptain lagu. Beda lagi, susah juga itu. Susah itu. Betul. Nanti kan dibantu oleh lagu-lagu yang sudah ada gitu. Iya.
Ada yang lagu profannya, ada yang lagu rohaninya. Oh, ada lagu pop? Ada lagu pop juga. Ya, kalau nanti nggak nyambung kan bahaya kan itu. Iya. Dipaksakan. Kami kita nggak itu ya. Nggak sekedar memaksakan lagu gitu aja kan. Jadi memang harus dilihat sinkronisasinya gitu. Karena ini adegan Alkitab, tapi Romo waktu itu saya sempet nanya juga Romo ya. Romo, ini lagunya harus lagu gereja nggak Romo? Nggak usah. Yang penting masuk, tapi tidak terlalu jauh ya. Akhirnya kita godok bersama dan hasilnya ya 8 lagu plus 3 lagu Romo, sama ada beberapa gimmick nanti yang dipersiapkan untuk para penonton. Jadi hasilnya kalau untuk lagu kur kita semua nanti mungkin ada yang sudah tahu, banyak sih yang udah tahu. Berarti beberapa lagu, ada lagu popnya bener Romo 1, lagu popnya 1, tapi kebanyakan lagu rohani juga. Gitu. Karena memang kalau lagu rohani itu lebih gampang, lebih mudah untuk mencapai ke hati kalau dinyanyikan dengan baik. Itu lebih gampang. Jadi lagu dan lagu rohani pun banyak yang sangat membangun. Nanti ada satu lagu yang memang bukan rohani, lagu pop. Saya suka lagu itu juga, tapi ketika kita menyanyikan lagu itu kerasa bangkitnya. Ya, dari kita kondisi yang sedih sampai kondisi yang memang ayo kita bangun yuk, kita jalan lagi. Tapi kita nggak boleh Romo ya? Nggak boleh, nggak boleh. Sudah dipesankan sama Romo di drama musikal tanggal 22. Promosi trailernya nanti dilihat di situ aja dulu, sepotong gitu. Iya. Nah, apa namanya? Berapa pemain Mo total? Ada mencapai 50 lebih? Nggak nyampe Romo ya? 35. 35-an. 35 pemain. 35 pemain sama kru-kru ya hampir 50 50 sama kru gitu. 35 pemain sama kru ya jadi 50-an lah. Gitu. Ya kalau sama ikut kur ya banyak lagi ya. 200. Satu kur satu kur aja satu wilayah bisa 15 20. 20 kalau lagi full bisa kali 6. 35. Kali 8 aja coba. Kali 8. 8. Ada 160. Iya. 160. Tapi muat tempatnya. Nanti ya bisa diatur. Bisa diatur ya. Iya. Jadi bikin penasaran ini si Romo. Ya makanya bikin penasaran. Jadi saksikan nanti yang tanggal 22 aja. Ya nanti. Pasti tidak mengecewakan lah. Tidak mengecewakan. Nah, oke, tadi kan kita sudah kupas perjalanannya, kenapa juga latar belakang itu. Nah, terus kemudian juga tujuannya juga untuk menutup tahun jubileum ini, gitu kan. Nah, terus tahun jubileum dan tahun orang muda dan orang tua, ya. Nah, mungkin kalau dari Romo sendiri nih, dari kitab Rut, kalau secara rohani apa nih Mo? Pelajaran apa sih Mo? Ya, kalau dari yang saya dapat ya dari kitab Rut yang dari kisah ini ya, itu kan soal bagaimana pengorbanan untuk meninggalkan kenyamanan itu, untuk masuk ke dalam kesetiaan, ya kan, kesetiaan mengikuti seseorang yang meyakini akan Tuhan yang selalu menyertai gitu ya dalam kesusahan dan kesulitan. Jadi tidak meninggalkan gitu loh. Jadi orang-orang yang kesulitan. Orang-orang kesulitan. Dan Naomi ini kan orang ibaratnya kesulitan ya. Dia ditinggalkan suaminya, ditinggalkan anaknya. Terus menantunya juga kan bisa milih untuk tidak harus mengikuti dia. Tapi ada pengorbanan dari si Ruth ini untuk mengikuti Naomi, dan buah kesetiaan itu sungguh luar biasa nanti didapat oleh si Ruth ini, menikah dengan Boas gitu kan, dan memiliki seorang anak dan hidup bahagia jadinya gitu. Dalam artian tertentu ya, kesetiaan mengikuti Tuhan memang kadangkala ada di mana momen-momen kita penuh dengan tekanan, permasalahan, problem, tuntutan gitu. Tapi kita punya keyakinan yang setia nggak terhadap penyelenggaraan ilahi. Gitu. Bisa nggak kita demikian gitu? Itu yang dalam hidup kita itu kan. Orang pasti ngomongnya, "Wah, sulit Romo." Gitu. Padahal mah bukan sulit, nggak mau. Orang tuh pengen instan.
Bisa jadi kan gitu Ya, kan. ya, ya. Dan bisa menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana dari kisah Ruth dan Naomi ini step by step itu dijalani, dinikmati, lalu dibawa pada keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di depannya. Tapi harus yakin total, jangan ada keraguan. Ya. Ruth dan Naomi melakukan penjarahan ini penuh dengan keyakinan. Itu. Begitu banyak godaan. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang harus didapatkan berkat dari Tuhan. Itu yang menjadi pelajaran. Ya. Ya, dari penjarahannya Ruth dan Naomi ini menuju Bethlehem, meskipun dengan tantangan yang luar biasa, luka hati, pengorbanan, si Ruth harus meninggalkan keluarganya ya, ibaratnya di situ ya, yang menemani seorang yang tua renta gitu. Ya, inilah makna nilai dari kisah ini, kesetiaan yang akan membuahkan sesuatu yang luar biasa kelak bila kita memiliki keyakinan total kepada penyelenggaraan ilahi. Gitu. Di situ makna dari kisah ini. Ya, dari Romo Aris. Nah, dari Mas Benny sendiri nih, tentunya kan juga sedikit banyak kan membaca juga kitab Ruth ini. Nah, dari Mas Benny sendiri gimana nih? Kalau dari Apa saya ini? mungkin sudah diwakili Romo ya Oke. sebenarnya, tapi saya mendapatkan hal lain sebenarnya. Kebetulan saya diminta Romo kan jadi bagian musik dan harus berhubungan sama dengan 8 kur wilayah. Persis seperti cerita dari Ruth dan Naomi ini, para penyanyi dari 8 wilayah ini kan mempunyai pekerjaan masing-masing, mempunyai kesibukan masing-masing. Mereka harus setiap bulan minimal 1 atau 2 kali tugas di gereja setiap hari Minggu atau Sabtu. Tetapi dengan adanya acara ini berarti mereka harus menambah jadwal latihannya. Jadi mereka mengurangi juga waktu untuk keluarga, waktu untuk anak-anaknya. Meninggalkan kesibukannya di rumah atau di kantor dan berkumpul bersama untuk berlatih. Nah, untuk kedepannya menampilkan apa yang mereka sudah latih di drama musikal tersebut. Jadi sebenarnya korelasinya untuk apa yang saya pegang ternyata saya dapat itu ketika saya berhubungan dengan via WhatsApp dengan mereka. Memang banyak juga yang banyak yang nggak bisa nih, tapi ayo Bu, kita tetap harus menampilkan yang terbaik. Tidak usah melihat teksnya 4 suara. Kalau kita bisa menyanyikan 1 suara dengan sangat baik dan sangat megah, kenapa enggak? Akhirnya mereka tetap maju untuk... jadi ini S1 suara ya? Kan biasanya kalau kur kan SATB ya? Betul. Sebenarnya kita memberikan ada yang 4 dan 3 suara. Tetapi karena memang waktu dan seperti yang kita bilang tadi, di kur ini kan nggak semuanya mungkin punya waktu, ada kesibukan masing-masing dan juga tingkat pelatihan yang harus berbarengan dengan tugas-tugasnya tiap minggu itu cukup berat. Jadi ada yang memutuskan untuk 1 suara. Tetapi 1 suara pun saya yakin kalau misalnya kita nyanyikan dengan hati dan dengan sikap yang baik dan dengan pelatihan yang berkali-kali, pasti hasilnya mungkin bisa lebih bagus daripada 4 suara. Kalau 4 suara dipaksakan mungkin tidak menjadi dinamika yang baik. Tapi kalau 1 suara dinyanyikan dengan luar biasa, pasti hasilnya juga luar biasa. Gitu, Pak. Itu yang saya dapat sih. Beda-beda dikit sama orang lain kalau saya tapi dari musiknya. Iya. Terakhir Mo. Nah, kira-kira pesan apa Romo untuk umat paroki Santo Fransiskus Sukasari terhadap drama musikal ini? Silakan. Terhadap drama musikal ini ya? Ya. Mari dan saksikan drama musikal di paroki Fransiskus Sukasari, Ruth dan Naomi. Semoga kisah ini membantu kita untuk pada masuk ke kedalaman pengalaman akan kesetiaan kita pada Tuhan itu, dan juga untuk melihat lagi, wah, kebersamaan iman di Sukasari itu sungguh luar biasa, menggembirakan dan penuh sukacita dari drama musikal ini. Jadi drama musikal ini bukan sekedar hanya tampilan, tapi lihatlah bahwa ini loh kebersamaan iman di Sukasari itu penuh dengan sukacita, penuh kegembiraan, dan tentu membawa pada kesetiaan. Dan semoga itu bisa menjadi bagian dari pendewasaan iman kita di Sukasari. Begitu saja dari saya. Oke, terima kasih Romo Aris, terima kasih Romo Dwi bisa datang ke Sofa Podcast.
Nah, demikian Sobat-Sobat, bincang-bincang kami kali ini dengan Romo Aris dan Mas Benny mengenai drama musikal Naomi dan Ruth. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Shalom umat Paroki Santo Fransiskus Assisi Sukasari. Jangan lupa saksikan drama musikal Ruth dan Naomi di tanggal 22 November. Pokoknya harus lihat dan saksikan, pasti gempar. Oke? Sofa Podcast, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya.